dan saudara kekasih Tuhan, salam patunggilan. Kami berharap Ibu Bapak senantiasa ada di dalam keadaan sehat, yang sedang berjuang memasuki pemulihan. Kami berdoa segera sehat, dan yang sehat tetap bugar. Kita masih ada di tengah situasi konteks pandemi. Ada banyak pergumulan yang harus kita lewati dan harus kita hadapi. Saya Niki, saya akan bersama dengan Bu Pratiwi yang akan menghantarkan pendekatan psychological first aid, bantuan pendampingan psikologi bagi warga jemaat ataupun orang-orang terdekat kita. Apa, mengapa, dan bagaimana psychological first aid itu akan menjadi pengantar di dalam materi kita hari ini. Oke, Bu Pratiwi, terima kasih untuk kehadirannya dan kesediaan Bu Pratiwi untuk menghantar tentang psychological first aid. Bagi saya ini adalah hal baru, meskipun mungkin di beberapa YouTube itu sebetulnya juga ada pengantar-pengantar atau pelatihan tentang ini. Nah, menarik juga Bu Pratiwi ketika kita gereja juga belajar untuk menjadi teman pendamping bagi orang-orang terdekat kita, bagaimana menghadapi situasi yang tidak mudah ini, supaya kita bisa menjadi manusia-manusia resilient, kira-kira begitu menghadapi situasi ini. Nah, oleh karena itu Bu Pratiwi saya undang untuk bisa memberikan pengantar tentang apa itu psychological first aid, Bu. Saya persilakan. Baik. Bu Niki. Baik, selamat jumpa Bapak Ibu semuanya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang psychological first aid atau bahasa Indonesianya biasa diistilahkan bantuan psikologis awal gitu ya. Sebenarnya ini hal yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan, sudah tahu juga mungkin ya. Tetapi PFA ini menjadi satu konsep dan juga suatu hal yang penting untuk disadari ketika kita di dalam situasi-situasi yang bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, dengan ini dibuat lebih sistematis, mungkin Bapak Ibu akan bisa lebih paham. Oh, ternyata bisa ya dipakai gitu ya ketika kami bertemu langsung dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan, jadi apa itu psychological first aid? Jadi psychological first aid atau PFA itu adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk menguatkan seseorang sesaat setelah terjadi krisis. Ya, nah yang namanya krisis itu adalah sesuatu stres mungkin ya, atau suatu tekanan yang dirasakan oleh seseorang karena suatu peristiwa yang dialami berkaitan dengan persepsi terhadap peristiwa tersebut. Jadi setiap orang itu memaknai suatu peristiwa itu bisa beda-beda. Nah, kalau seseorang memaknai peristiwa itu dia menjadi stres, nah itu dia berada dalam situasi krisis gitu. Jadi yang pertama kita tidak bisa itu sesuatu yang besar, bisa itu sesuatu yang simpel sebenarnya. Yang penting orang itu merasakan bahwa peristiwa tersebut itu membuat dia merasa stres, dan itu adalah situasi krisis bagi orang tersebut. Demikian. Jadi ketika mereka di dalam situasi tersebut, mereka membutuhkan pendampingan. Nah, rangkaian pendekatan pendampingannya tersebut biasa diistilahkan oleh PFA. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa krisis itu sangat subjektif. Jadi, kita belajar untuk peka dan tidak meremehkan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, peristiwa-peristiwa yang memicu krisis itu ada banyak gitu ya. Ada karena masa-masa transisi kehidupan orang, misalnya dari yang anak-anak mau ke remaja. Anak-anak ke remaja itu kan bagi mereka itu sesuatu yang berat karena mereka harus belajar untuk berteman dan belajar untuk lepas dari orang tua gitu ya. Itu masa-masa krisisnya mereka dan itu perlu didampingi gitu. Kemudian kalau yang sering dialami oleh banyak orang dan sekarang ini bersama-sama kita alami ya, ini pandemi gitu ya, atau bencana-bencana alam. Nah, itu kan yang kebagian besar orang
itu pasti mengalami situasi krisis dalam dirinya karena stres menghadapi satu peristiwa tersebut. Nah, PFA ini adalah pendekatan untuk kita membantu secara psikologis gitu ya. Kalau misal di kesehatan itu kan ada kotak P3K-nya gitu. Nah, kalau kita di psikologis ini ya PFA ini gitu, kotak P3K-nya. Begitu, Bu Niki. Nggih. Terus kemudian untuk orang-orang yang membutuhkan PFA, ini orang-orang yang seperti apa, Bu Pratiwi? Semua ataukah bagaimana? Ya, tadi kalau dari definisinya tadi kita bisa mengetahui bahwa yang membutuhkan PFA ini ya semua orang, karena semua orang juga bisa mengalami krisis gitu, bisa mengalami stres. Nah, dari yang anak-anak tadi ya, misal perpindahan transisi kehidupan dari anak yang paling kecil sekalipun sampai yang ke dewasa, ke yang sudah sepuh gitu ya, semua membutuhkan. Begitu, Bu Niki. Ada karakteristik secara khusus enggak, Ibu? Oke, ya, jadi kalau untuk PFA ini sebenarnya karakteristiknya untuk orang-orang yang mungkin merasakan tadi ya, merasakan tekanan dan mereka bersedia untuk dibantu gitu. Jadi ketika mereka tidak bersedia untuk dibantu ya kita memang nggak bisa maksa, kita tidak bisa memaksa. Nah, nanti akan ada teknik-tekniknya yang akan dilatihkan kepada mereka-mereka yang bersedia jadi relawan. Bagaimana caranya mendekati, bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang-orang yang sedang mengalami hal tersebut gitu. Nah, kemudian hal yang penting yang karakteristik dari PFA ini yang kita juga harus ketahui, mungkin kita berpikir bahwa ini kayak berarti kalau psikologi itu hubungannya sama konseling gitu. Belum tentu gitu. Karena PFA ini bukan konseling, bukan psikoterapi. Oleh karena itu siapapun bisa melakukan ini asal mau, pertama memang punya hati gitu ya untuk membantu gitu. Saya pengen bantu nih, tapi apa ya? Dan saya tuh sebenarnya seneng gitu loh untuk bantu orang secara psikologis, ngobrol, tapi gimana ya caranya? Nah, PFA ini bisa jadi sarana gitu ya untuk membantu, karena siapapun bisa, Kak. Ini bukan tentang kemampuan konseling dan kemampuan psikoterapi gitu. Asal pertama mau, yang kedua mau melatih diri. Nanti akan dilatih gimana caranya gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Pratiwi. Berkaitan tentang mengapa ini kemudian menjadi sangat penting, Bu Pratiwi. Mengapa kita perlu, selain tadi melengkapi keterampilan warga awam gitu ya, untuk kemudian bisa mendampingi lebih baik begitu orang-orang terdekat, tetangga, warga jemaat gitu. Tetapi mengapa ini kemudian kita perlu melatih diri? Mengapa kita perlu tahu keterampilannya gitu? Oke, baik Bu. Jadi keterampilan ini kan sebenarnya bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, biasanya orang-orang yang nyaman bagi orang-orang yang dalam situasi krisis ini adalah orang-orang dekat sebenarnya. Orang-orang yang mereka nyaman gitu, yang bisa kayak lebih enak diajak omong ini. Kalau misal mau ke Pak Pendeta atau apalagi ke psikolog gitu, itu kayak terlalu jauh, itu siapa nggak kenal gitu. Nah, dengan orang-orang dekat yang mungkin memang bukan background yang psikologi atau mungkin pastoral dan lain-lain bisa melakukan, karena dari orang-orang tersebut kita biasanya memberi istilah tuh survivor ya, para ya orang-orang yang sedang mengalami krisis ini itu membutuhkan perhatian. Nah, justru perhatian itulah yang bisa diberikan oleh orang-orang dekat yang saat itu juga mungkin ada di sampingnya. Kemudian mereka membutuhkan rasa aman ya. Dan itu karena rasa aman itu adalah kebutuhan dasar seseorang. Ketika orang lagi stres, ketika orang lagi panik, itu butuh rasa aman dari orang sekitarnya. Nah, para relawan itu adalah orang-orang yang
mungkin orang paling dekat yang bisa memberikan itu. Terus ada istilahnya memberikan coping positif, itu bahasa psikologi ya, tapi kalau bahasa umumnya adalah membantu seseorang itu akhirnya bisa menghadapi masalahnya. Maksudnya belum menyelesaikan, tapi dia punya akhirnya punya energi lagi untuk menghadapi masalahnya ketika dia punya rasa aman gitu ya, ketika dia mulai merasa bahwa ada yang mendukung dia gitu. Nah, dari PFA ini kita juga nanti akan bisa mencegah kondisi-kondisi psikologis yang lebih buruk lagi gitu. Jadi kayak sudah dibantu dulu tadi, P3K-nya sudah jalan dulu gitu, supaya misal kalau berdarah ya enggak sampai pendarahan gitu ya. Jadi mencegah untuk lebih buruk lagi gitu ya kondisi psikologisnya. Dan kemudian bisa akhirnya nanti memberikan informasi-informasi mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan masalahnya. Kan biasanya orang kalau stres itu terus kayak blank gitu ya, lupa semua gitu. Nah, orang-orang yang di dekatnya ini yang mungkin masih bisa, oh ya ingat, mungkin coba nanti minta tolong ini, minta tolong ke sini gitu. Mungkin bisa memberikan masukan-masukan gitu yang pas, dan kita juga mempromosikan juga mengenai kesehatan mental itu ya gitu kepada mereka yang membutuhkan gitu, Bu Niki. Nggih, terima kasih Bu Pratiwi untuk penjelasannya. Nah, sekilas Bu Pratiwi tentang bagaimana kalau kita mau melakukan PFA ini. Sebelum kita nanti secara detail nanti belajar bersama melalui pelatihan mungkin minggu depan. Nah, mungkin Bu Pratiwi bisa menyampaikan secara umum gitu. Bagaimana sih PFA ini ketika kita lakukan, kita terapkan, ngoten Bu? Oke, Bu. Jadi PFA ini sebenarnya prinsip utamanya itu ada 3L ya. Ini pakai bahasa Inggris soalnya, 3L. Look, listen, link gitu. Jadi melihat, mendengar, dan menghubungkan gitu ya dengan pihak-pihak lain atau dengan layanan-layanan lain. Nah, kalau look itu adalah kita melihat sebenarnya kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya itu di on the spot di tempat bencana misalnya, nah itu biasanya kalau orang-orang di tanggul bencana biasanya udah tahu gitu ya, melihat dulu gitu situasinya, bahayanya seperti apa begitu ya, kemudian keadaannya itu sebenarnya separah apa gitu, terus sebenarnya sumber daya di situ yang bisa dipakai apa gitu ya. Tapi kalau mungkin yang sifatnya tele gitu ya, pakai telepon begitu, berarti kita coba tanya situasi dari orang itu gitu, sekarang sama siapa gitu, terus ada di mana gitu ya, terus namanya siapa, apa ya, identitas lah paling enggak. Jadi kita tahu, bisa membayangkan oh orang ini tuh kondisinya dalam keadaan seperti apa gitu. Jadi tahap pertama adalah kita meyakinkan look untuk melihat sebenarnya situasinya dia seperti apa, dan akhirnya kira-kira kita bisa mengira-ira kebutuhannya seperti apa. Sekaligus kita juga belajar untuk mempeka sebenarnya yang dirasakan orang ini apa. Tapi lebih ke ini dulu ya, kita mengira dulu gitu. Oh sebenarnya dialami apa. Nah itu tahap pertama. Yang kedua itu listen atau mendengar. Nah itu kita akan ada teknik-teknik begitu ya untuk bagaimana kita mendengarkan mereka supaya kita benar-benar tahu gitu apa yang sedang mereka rasakan. Ada hal-hal tertentu yang mungkin kita harus pelajari tentang bagaimana membuat kata-kata yang empatik gitu ya, bukan kata-kata yang mendikte atau menekan, malah justru menekan mereka begitu ya. Jadi kata-kata yang empatik yang membuat mereka tadi merasa aman, merasa didukung, pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mereka bisa membuat mereka cerita begitu ya. Nah itu kan ada teknik-tekniknya. Nanti jangan khawatir gitu, ketika bersedia terlibat di sini ya pasti akan dilatih dalam hal ini. Nah ini kedua. Jadi kenapa look dan listen ini penting, karena supaya bantuan kita yang kita berikan itu tepat gitu, bukan berdasarkan persepsi kita aja. Misalnya
kayaknya dia butuh nasihat nih. Tahu-tahu kita kasih nasihat. Ternyata setelah kita lihat situasinya, ketika kita dengar ceritanya, dia tuh sebenarnya butuh untuk sekarang ini butuh energi, akhirnya nanti bisa mikir lagi gitu. Nah, energinya apa? Oh, berarti kamu butuh makan dulu misalnya gitu. Ternyata ayo makan dulu aja, terus nanti kita ngobrol lagi. Nah, setelah makan mungkin baru dia bisa gitu ya. Ternyata ternyata saya tahu harusnya gini-gini menyelesaikan masalah gitu. Jadi ketika kita terlalu cepat untuk yang ketiga, link ini ya. Link itu adalah kita tuh sebenarnya mencarikan solusi gitu, entah solusi yang dalam bentuk informasi gitu ya, atau mungkin solusi yang dalam bentuk mungkin menstabilkan emosinya begitu. Nah, tapi look, listen ini jangan sampai kelupaan gitu. Jadi supaya kita memberikan bantuannya tuh pas gitu, bukan berdasarkan persepsi kita. Oh, saya pernah kayak gini, jadi nanti harus dibeginikan, kan belum tentu begitu ya, harus ada stepnya. Nah, ini nanti secara lebih detail, jangan khawatir itu yang kayak apa ya. Nah, itu akan ada ada pelatihannya buat kita semua. Demikian Bu Niki. Oke, terima kasih Bu Pratiwi untuk penjelasan untuk pengantar tentang PFA hari ini. Saya pikir ini semakin menimbulkan rasa penasaran ini Bu, sebetulnya bagaimana kemudian supaya kita bisa menjadi pendamping-pendamping yang terampil dengan menerapkan pola 3L tadi. Dan menarik juga karena bahwa ini juga bisa dilakukan oleh semua orang terdekat kita, kemudian mungkin pendampingan kepada tetangga atau warga jemaat. Artinya ketika ini bisa kita lakukan secara bersama-sama, harapannya ini sungguh menjadi berkat begitu. Oke, Bu Pratiwi, terima kasih sekali untuk pengantar hari ini Ibu, untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan. Tuhan memberkati. Terima kasih juga Bu Niki, Tuhan memberkati juga. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Oke, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pengantar tentang psychological first aid yang sudah disampaikan oleh Ibu Pratiwi. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, seluruh warga jemaat, Bapak, Ibu pendeta yang terlibat untuk mendalami, untuk meningkatkan keterampilan kita tentang PFA, saya undang untuk hadir bersama dalam pelatihan yang akan kami lakukan minggu depan. Untuk link pendaftaran sudah tersedia di dalam surat pengantar video ini. Kami mengharap Bapak, Ibu, dan jemaat bisa mengkondisikan supaya ada utusan atau perwakilan mungkin yang bisa hadir, ataupun siapapun saja bisa bergabung bersama dengan kami. Salam Patunggilan, salam sehat, Tuhan memberkati.